Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain, juga para pemirsa Roja TV, Insan TV, dan Ihsan TV, Ahsan TV, Rabbani TV, Niaga TV, dan beberapa TV lain. Para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sudah diterangkan Ya'juj dan Ma'juj dikurung di balik dua buah bukit, lalu bukit itu dibenteng oleh seorang penguasa namanya Dzulqarnain, sehingga mereka tidak bisa keluar, tidak bisa menembus, tidak bisa mendaki. Allah jelaskan ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi mulai ayat 92 sampai ayat 99. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj suka mengadakan kerusakan di muka bumi, membunuh, merampok, menganiaya, dan seterusnya. Apa bisa kami memberimu upah agar engkau menjadikan benteng antara kami dengan mereka? Qala, berkata Dzulqarnain, ma makkani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Kata Dzulqarnain, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada upah yang kalian tawarkan. Bantu aku dengan orang-orang kuat. Aku akan membuat benteng antara mereka dan antara kalian. Atuni zuburul hadid. Berikan kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa bainas sadafain qalang fuhu. Sehingga apabila potongan besi itu sudah ditumpuk-tumpuk dan rata menjangkau puncak dua buah gunung tersebut, berkata Dzulqarnain, nyalakan apinya, dibakar potongan besi itu. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufriq alaihi qitara. Sehingga ketika api sudah menyala-nyala, sudah terbakar itu potongan besi yang ditumpuk-tumpuk, berkata Dzulqarnain, berikan kepadaku airan logam yang sudah dipanaskan mencair, aku akan tuangkan ke atas tumpukan besi tersebut. Jadilah benteng yang kokoh kuat. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa untuk mendakinya, menaikinya. Juga tidak bisa untuk melubanginya. Karena kuatnya benteng itu. Setelah selesai, berkata Dzulqarnain, hadza rahmatu min Rabbi. Ini adalah rahmat dari Allah. Dia tidak mengklaim itu hasil karya, inilah hasil karyaku. Enggak. Tapi ini rahmat dari Allah.
fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Kalau datang janji Allah, benteng ini akan runtuh, akan jebol. Dan janji Allah itu pasti benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Maka kami biarkan Ya'juj dan Ma'juj itu saling bercampur satu sama lain, rebut keluar, berdesak-desakan. Wa nufikha fis-sur. Nanti tak lama dari zaman itu ditiup sangkakala, fajama'nahum jam'a, kami kumpulkan mereka semuanya. Ini Al-Quran menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj yang sekarang dari dulu sampai sekarang di benteng tidak bisa keluar dari tempat mereka di karantina. Kisah-kisah lainnya yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj sampai keluar, kemudian membinasakan semua yang ditemui, sampai akhirnya mereka binasa dengan apa? Belatung-belatung yang keluar dari tengkuk mereka memakan daging-daging, seluruh bagian tubuh mereka, musnah mereka. Sampai musnahnya Ya'juj dan Ma'juj kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Kita penasaran dengan benteng tadi, sampai sekarang masih ada. Kenapa tidak kedetek, tidak ditemukan? Dan kenapa nggak bisa dihancurkan? Kalau sudah ditemukan, bom saja, kan gitu ya. Kita fokus di mana letak benteng Ya'juj dan Ma'juj ini. Benteng ini dibangun oleh Dzulqarnain untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj dari komunitas manusia yang lain, sebagaimana diterangkan dalam Al-Kahfi yang dibacakan tadi. Inilah penjelasan tentang benteng Ya'juj dan Ma'juj. Hanya prosesnya. Sebabnya, prosesnya, siapa yang bikinnya. Adapun tempatnya tidak diterangkan secara pasti, hanya di arah timur. Maksudnya timur Madinah, bukan timur Indonesia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Kahfi ayat 90, hatta idza balagha matli asy-syams. Sehingga apabila Dzulqarnain sampai kepada tempat terbitnya matahari. Dan tempat terbitnya matahari adalah di sebelah timur. Di mana tempat ini tidak diketahui secara pasti. Tapi beberapa raja ahli sejarah mencoba mencari keberadaan tempat ini. Di antara penguasa muslim yang pernah mencari keberadaan benteng Ya'juj dan Ma'juj ini adalah Khalifah Al-Wathiq, Khalifah Al-Abasi, yang namanya Harun bin Muhammad Al-Mu'tasim, anak dari Harun Ar-Rasyid. Dia dibaiat sebagai khalifah di tahun 26 Hijriah dan wafat tahun 232 di sebuah jalan di Mekah pada usia kira-kira 36 tahun. Sebagaimana diterangkan Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, Khalifah Al-Wathiq pernah mengutus beberapa orang gubernur bawahannya dengan didampingi oleh pasukan infanteri, pasukan pejalan kaki. Mereka itu mau meneliti dan melihat secara langsung benteng ini dan memberitahukan kondisinya setelah mereka kembali. Lalu mereka itu mengembara dari kota ke kota, dari negara ke negara, dari satu kerajaan ke kerajaan, sampai tiba di tempat yang dituju.
Dan mereka melihat sebuah bangunan dari besi dan juga nuhas, dari besi dan perak. Lalu mereka menyebutkan bahwa mereka di sana melihat ada sebuah pintu besar. Ada gambok yang juga besar dan kuat. Di sana mereka melihat ada sisa-sisa susu dan madu di sebuah menara yang ada di sana. Dan mereka melihat ada sepasukan penjaga dari kerajaan yang menguasai tempat itu. Dan penjaga ini berkemah di sana. Benteng itu sangat tinggi dan kokoh. Tidak bisa untuk didaki baik di bentengnya ataupun di gunung yang ada di kedua tepi dari dinding tersebut. Itulah yang mereka lihat, lalu mereka kembali ke negeri mereka. Dan perjalanan yang dibutuhkan untuk mencari itu sampai memakan waktu 2 tahun. Mereka menyaksikan berbagai macam hal yang luar biasa dan yang ajaib. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir. Sayang, Imam Ibnu Katsir menceritakan kisah ini dalam kitab tafsirnya tanpa menyebut sanad. Dari mana cerita ini didapat? Wallahu a'lam tentang kebenaran dari kisah ini. Tapi yang jelas ayat yang tadi dibacakan dari surah Al-Kahfi menyatakan bangunan benteng ini dibangun di atas 2 buah gunung. Bukan di atas, di antara 2 buah gunung. Allah berfirman, hatta idza balagha bainas saddain. Sampai ketika Dzulqarnain sampai ke sebuah tempat di antara 2 buah gunung. Maksud saddain dua buah gunung yang berhadap-hadapan. Hatta idza sawa bainas sadafain. Sehingga apabila tumpukan besi itu sudah rata dengan puncak 2 buah gunung tersebut, lalu dibakar oleh api, lalu setelah dibakar otomatis si besi, potongan-potongan besi yang ditumpukan meleleh, menyatu. Lalu barulah dikucurkan, dituangkan cairan logam sehingga memperkuat. Jadilah benteng yang sangat kokoh, kuat dan tinggi. Saking tingginya tidak bisa didaki karena besi licin. Tidak bisa dilubangi atau diruntuhkan atau ditembus, dijebol karena kuatnya. Imam Bukhari pernah meriwayatkan satu hadis, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu sadda minal bardil muhbar. Aku pernah melihat benteng Ya'juj dan Ma'juj. Dan di sana ada garis-garis hitam dan putih. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Qad ra'aitah, berarti benar kamu telah melihatnya. Ini diceritakan dalam Sahih Bukhari tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ada keterangan dari para ahli sejarah yang tersingkap bahwa benteng ini ada di sebuah kuburan di sekitar kota Turmuz. Turmuz ini tempat kelahiran Imam At-Tirmidzi. Sebagian ulama menyatakan Turmudi, sebagian Tirmidzi. Nama asal kotanya Turmuz. Turmuz ini kata Yaqut, Madinah masyhurah min ummahatil mudun. Ini sebuah kota yang masyhur, yang terkenal dan termasuk di antara ibu kota dari beberapa kota. Nah, di sana ada tempat yang dikenal dengan pintu besi. Di awal abad ke-15 miladiyah, 15 Masehi, ada seorang
pengembara atau arkeolog orang Jerman namanya Silit Berger. Mungkin ditulisnya Berger. Dan dia menuliskan di dalam buku hasil penelaahannya. Demikian juga ahli sejarah namanya Isbani. Ahli sejarah dari Isbani namanya Clark Fijo. Dia itu mengadakan penelitian di tahun 1403 Masehi. Dia berkata, Saddun Madinah Babul Hadid ala tariqi Samarkand wal Hind. Benteng ini adalah di benteng sebuah kota namanya Pintu Besi. Berada di jalan antara Samarkand dan India. Dan mungkin saja ini adalah benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Berkata pengarang dari kitab ini, kitab Asyratus Sa'ah, Syekh Yusuf, wala'alla hadha sad huwa sur al-muhitu bi madinati Turmud alladhi dzakarahu Yaqut al-Hamawi fi Mu'jamil Buldan wa laysa huwa saddu Dzil Qarnain. Boleh jadi yang dilihat oleh dua orang tadi adalah sebuah benteng yang mengitari kota Turmud yang diceritakan oleh Yaqut al-Hamawi tadi dalam kitab Mu'jamul Buldan. Bukan benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Karena apa? Karena ini mengelilingi sebuah kota. Dan di dalamnya kota Turmud berisi manusia biasa, bukan Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan benteng yang dimaksud adalah antara dua buah bukit. Dan mereka terisolir di sebelah sana dan tidak bisa menembus ke sini. Demikian juga tidak berarti bahwa apa yang dijelaskan oleh tadi itu mutlak salah, tidak. Tapi kita tawakuf saja. Sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi yang jelas benteng Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang, sampai datang waktu di saat benteng itu akan jebol, lalu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini merupakan tanda sudah dekatnya kiamat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla berkata Dzulqarnain, "Hadza rahmatu min Rabbi. Fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du Rabbi haqqan." Ini adalah rahmat dari Allah. Benteng ini rahmat dari Allah. Apabila datang janji dari Allah, Allah akan jadikan benteng ini runtuh, jebol. Dan janji Allah itu pasti. Setelah jebol, kami biarkan Ya'juj dan Ma'juj berdesak-desakan keluar. Dan setelah berlalunya kasus Ya'juj dan Ma'juj, ditiuplah sangkakala. Lalu kami kumpulkan semua manusia seluruhnya. Nah, yang dimaksud dikumpulkan itu nanti di akhirat, di padang mahsyar. Ini ayat mengisyaratkan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah saat ketika kiamat Al-Kubra sudah dekat. Dalam salah satu hadis yang menjelaskan bahwa benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah ada, adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hadisnya sahih. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam tentang benteng Ya'juj dan Ma'juj ini. Kata beliau, yahfirunahu kulla yawmin hatta idza kadu yakhriqunahu qala alladhi alaihim irji'u fastakhriqunahu ghaddan. Qal fayu'iduhu Allahu ka'asyaddi makana.
hatta idza balagu muddatahum wa aradallahu ay yab'atsahum 'alan nas qala alladhi 'alaihim irji'u fatasra fasatahqirunahu ghaddan insyaallahu ta'ala wastathna qala fayarji'una wa huwa ka hay'atihi hina tarakuh fayakhriqunahu wa yakhrujuna 'alan nas wa yastaqawna al-miyah wa yafirrun nasu minhum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Ya'juj dan Ma'juj itu menggali setiap hari. Sehingga apabila hampir jebol itu benteng, pemimpin Ya'juj dan Ma'juj tidak disebut namanya siapa. Tapi disebut qala alladhi 'alaihim. Berkatalah orang yang menguasai mereka. Irji'u pulanglah kalian. Fasatahqirunahu ghaddan. Kalian akan melanjutkan galian ini besok. Karena sebentar lagi jebol. Sekarang sudah malam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fayu'iduhu Allahu ka'asyaddi makana. Allah mengembalikan lagi hasil gadian mereka lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Jadi pas besoknya mereka mau melanjutkan galian itu, utuh lagi, lebih kuat daripada sebelumnya. Akhirnya mereka mencari tempat lain yang bisa digali yang tidak sekuat ini. Begitu terus setiap hari, sampai sekarang. Sehingga apabila tiba waktunya Allah ingin mengeluarkan mereka ke tengah-tengah manusia, ketika digali sampai sore, berkata sang pemimpin, berhenti, pulang kalian, besok kalian akan lanjutkan galian ini insya Allah. Istisna dia, mengatakan insya Allah. Ini kehebatan insya Allah. Maka mereka pulang, esoknya mereka kembali, lubang galian itu seperti kemarin, tidak ditutup lagi. Efek dari apa? Efek dari perkataan insya Allah. Makanya katakan insya Allah. Ini efeknya besar terhadap apa yang akan terjadi. Lalu mereka pun besoknya menggali tinggal sedikit lagi lalu jebol. Akhirnya mereka keluar mencari manusia. Mereka meminum seluruh air yang mereka temui sampai kering. Dan semua orang lari menghindar dari mereka. Inilah yang menjelaskan tentang proses penggalian benteng yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj terus begitu. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Pertama yang terutama uletnya Ya'juj dan Ma'juj dan kuatnya mereka. Tiap hari menggali sampai hampir tembus istirahat, besoknya utuh lagi digali. Tidak pernah putus asa, menggali terus. Sampai tiba saatnya. Mereka dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, ulet. Kedua kuat, mereka kuat. Ketiga ternyata mereka pun punya pemimpin. Wa qala alladhi 'alaihim. Berkata orang yang menguasai mereka, ada pemimpin. Keempatnya ketaatan yang luar biasa dari anggota mereka kepada sang pemimpin. Kata pemimpin lanjut. Kata pemimpin stop. Kata pemimpin pulang. Ini diantara berapa karakter dari Ya'juj dan Ma'juj yang tersirat dari hadis ini. Dan yang paling utama yang ada kaitannya dengan aturan syariat kita, dahsyatnya ucapan insya Allah. Karena insya Allah hasil galian mereka tidak ditutup lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang membuat mereka berhasil menjebol dinding tersebut. Allah berfirman, "Fala taqulanna." Janganlah kalian berkata inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Aku akan mengatakan, aku akan melakukan perbuatan ini besok.
Nggak boleh berkata, tapi katakanlah insyaallah. Insyaallah saya akan lakukan ini besok. Insyaallah saya datang ini besok dan seterusnya. Katakan insyaallah. Karena efeknya luar biasa tadi, memperlancar urusan, memperlancar masalah yang kita hadapi seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ada kisah insyaallah lain yang teralami oleh seorang nabi, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dikisahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam kitab Sahih Bukhari. Bahwa berkata Nabi Sulaiman, la'atufanna thalatha la'atufanna tis'ah wa tis'in min imro'ati. Aku akan menggilir 99 istriku. Digauli. Nabi Sulaiman itu 99 istri. 100 kurang 1. Dan aku berharap mereka semua hamil, melahirkan anak laki-laki, akan aku bentuk menjadi pasukan kavaleri yang tangguh. Pasukan berkuda. Kata penasihatnya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yaqul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Apa akibatnya? Tak ada seorang pun istrinya yang hamil kecuali satu orang, itu pun melahirkan anak ukurnya setengah dari manusia biasa, beke. Berkata Rasulullah SAW, "Wallahi lau qala insyaallah la hamalna." Demi Allah, seandainya Sulaiman waktu itu mengatakan insyaallah, pasti istri-istrinya hamil semuanya dan melahirkan anak dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang sangat tangguh. Tapi karena tidak mengatakan insyaallah, nggak jadi hamil. Lihat, ini hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan ini menunjukkan kehebatan nama Allah. Apabila disebut nama Allah itu tentu saja mengandung barokah terhadap pekerjaan, perbuatan yang akan kita lakukan apabila kita menyebut nama Allah. Baik insyaallah, bismillah, alhamdulillah, atau pokoknya sebut nama Allah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa. Semua pekerjaan yang mengandung makna, mengandung arti, mengandung manfaat, tapi tidak diawali oleh bismillah, dengan menyebut nama Allah, itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan kita untuk mengatakan insyaallah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, masyaallah, subhanallah. Karena semua nama Allah apabila disebut, apapun bentuk kalimatnya, insyaallah itu akan barokah terhadap perbuatan yang kita sedang lakukan. Hadis yang barusan menunjukkan benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah ada dan terus digali, tapi belum jebol. Dari sinilah sebagian ulama menyebut menjelaskan bantahan kepada orang-orang yang berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini ada yang menyatakan bangsa Tartar, bangsa Mongol, bahkan sebagian ada yang menyatakan bangsa Cina. Kalau itu betul, niscaya sudah dekat kiamat. Itu yang pertama. Kalau itu benar, niscaya sebelumnya Dajjal sudah muncul, Nabi Isa sudah turun, kemudian Dajjal terbunuh, dan begitu keluar itu bangsa-bangsa yang disebut, manusia semua musnah. Nabi Isa pun disuruh menyingkir ke gunung, sebagaimana keterangan yang sudah kita terangkan. Dan ini merupakan bantahan kepada sebagian orang yang menyatakan Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa tertentu, etnis tertentu, ras tertentu yang sudah ada. Ini bertolak belakang dengan nas bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sezaman dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam setelah berlalunya masa Dajjal laknatullahi alaih.
Dajjal belum keluar, Nabi Isa belum turun, dan kalau Ya'juj Ma'juj keluar kita masih aman-aman saja. Nggak mungkin ya, sebab di dalam keterangan Ya'juj dan Ma'juj keluar, semua makhluk yang ditemui dibunuh. Sungai Laut Tiberias juga yang banyak airnya kering diminum oleh mereka ya. Ada lagi Nabi SAW suatu saat masuk ke rumah istrinya dalam keadaan pucat. Lalu beliau berkata, La ilaha illallah, wailul lil a'rab, qad futiha radmi Ya'juj wa Ma'juj hakadha. Kata Nabi SAW, La ilaha illallah, celakalah orang Arab. Karena apa? Karena benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka segini. Lalu beliau menyatukan jari telunjuknya dengan jari jempolnya. Sebesar begini sudah terbuka. Berkatalah istrinya yang mendengar, Ya Rasulullah, anahliku wa fina sholihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa? Padahal di kalangan kita masih banyak orang-orang soleh. Pengakuan istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menyatakan, apa kita akan binasa? Padahal di kalangan kami banyak orang-orang soleh. Itu menunjukkan di saat itu kesolehan seseorang diakui oleh orang lain. Seperti istri Nabi alaihissalatu wassalam mengakui banyak orang-orang soleh. Para sahabat itu orang soleh. Kesolehannya tidak hanya diakui oleh sesama mereka, tapi oleh Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu tentang sahabat. Kesolehannya diakui oleh Allah. Sampai disebutkan kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat. Nabi SAW menyatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia, manusia yang sezaman dengan aku, yaitu para sahabat. Diakui juga oleh orang kafir. Orang-orang Nasrani di negeri Syam ketika melihat para sahabat, mereka menyatakan haula khairum minal hawariyina alladzina balagana. Demi Allah, mereka ini lebih baik daripada Khawariyun yang beritanya sampai kepada kita. Khawariyun itu pengikut setia dan pembantu sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalatu. Khawariyun, manusia terbaik di zaman Nabi Isa. Para sahabat jauh lebih baik daripada Khawariyun. Dipuji oleh agama lain, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh sesama mereka. Sampai istri Nabi menyatakan, anahliku wa fina sholihun. Apa kita akan binasa? Padahal kita masih banyak di kalangan kita orang-orang yang soleh. Apa kata Nabi SAW? Bala. Idza kathural khabath. Ya, kita akan binasa. Walaupun banyak orang-orang soleh, apabila al-khabath sudah merajalela. Khabath itu kekejian. Khabas itu perzinahan, sudah merata, sudah terang-terangan, sudah sangat mudah diakses oleh setiap orang. Ya, itu binasa. Hadis yang barusan menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu bentengnya sudah ada, sampai sekarang ada, dan mereka masih terus menggali. Ya'juj dan Ma'jujnya masih terkurung di sana. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Kata beliau, وَقَدْ خَرَجَ مِنْهُمْ أَيْ أَتَّرْقَ atau turq fi hadzal waqti umamun la yuhsihim illa Allah azza wa jalla wa la yarudduhum anil muslimina illa Allah ta'ala hatta ka'annahum ya'juj wa ma'jub au muqaddimatuhum. Mereka bangsa Turk, bukan Turki, bangsa Turk
itu sudah keluar di zaman ini. Zaman ini maksudnya zaman Imam Al-Qurtubi, dan ada orang umat yang jumlahnya tidak ada yang tahu saking banyaknya kecuali Allah. Dan mereka tidak bisa dihadapi oleh kaum muslimin. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk membantai kaum muslimin kecuali Allah. Sehingga seolah-olah mereka itu Ya'juj dan Ma'juj atau muqaddimahnya, para pendahulunya. Nah, munculnya bangsa Tartar itu sezaman dengan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sehingga Imam Al-Qurtubi mendengar bangsa Tartar yang karakternya itu seperti Ya'juj dan Ma'juj yang digambarkan oleh Quran atau hadis yang sahih. Mereka mengadakan kerusakan, pembunuhan, perampokan, perampasan, dan seterusnya. Sehingga banyak di kalangan mereka menyangka inilah Ya'juj dan Ma'juj. Akan tetapi memang situasional, kondisional. Mereka tahu ayat dan hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj. Terus datang bangsa Tartar menyerang mereka, membuat kerusakan, membunuh, memperkosa, merampok, merampas, dan seterusnya. Jumlah mereka tidak bisa dibendung saking banyaknya. Kekuatan mereka juga tidak bisa dihadapi. Sehingga mereka mengaitkan dengan ayat dan hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga sebagian mereka ada yang menganggap inilah Ya'juj dan Ma'juj. Berkata sebagian ahli sejarah yang menjelaskan annahu qad kharaja Ya'juj wa Ma'juj wa hum at-Tatar alladzina dhaharu fil qarni as-sabi'il hijri wa dammarul mamalik al-islamiyah wa 'athu fil ardi fasada. Sungguh telah keluar Ya'juj dan Ma'juj, mereka bangsa Tartar yang muncul di abad ke-7 Hijriyah. Mereka menghancurkan semua kerajaan-kerajaan Islam. Mereka mengadakan kerusakan di muka bumi. Jadi bangsa atau beberapa ulama zaman baheula yang mengalami peristiwa itu menganggap inilah Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kemudian masa itu berlalu. Dominasi bangsa Tartar atau bangsa Mongol zaman dahulu sudah berlalu, tidak lagi terasa, tidak lagi terlihat, tidak lagi dominan di zaman sekarang ini. Maka ulama-ulama setelahnya mengingkari bangsa Tartar, bangsa Mongol zaman dahulu bukanlah Ya'juj Ma'juj yang dimaksud. Itu kekuatan dan jumlah mereka enggak seberapa dibanding Ya'juj dan Ma'juj yang sebenarnya. Makanya berkata mu'allif rahimahullah, walakin alladhi huwa min asyrati sa'ala kubra wa Ya'juj wa Ma'juj fi akhir zaman walam yaqa ba'd. Li'anna al-ahaditha sahihah tadullu ala anna khurujahum yakunu ba'da nuzul Isa wa annahu huwa alladhi yad'u alaihim fayuhlikuhumullah thumma yurmihim fil bahr wa yurihul bilad fil wal ibad min syarrihim. Tapi Ya'juj dan Ma'juj yang menjadi tanda sudah dekatnya hari kiamat besar, Allah Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman ini belum muncul, belum terjadi. Kenapa? Karena hadis-hadis yang sahih menunjukkan munculnya Ya'juj dan Ma'juj setelah turunnya Nabi Isa. Setelah terbunuhnya Dajjal laknatullahi alaih. Nabi Isa pun tidak bisa menghadapi mereka. Nabi Isa pun oleh Allah disuruh menyingkir, membawa umatnya ke gunung-gunung. Dan hancurnya Ya'juj dan Ma'juj bukan oleh senjata yang hissi. Bukan oleh pedang, tombak, panah, atau rudal zaman sekarang. Tapi oleh doa, oleh senjata yang terhebat yang dimiliki oleh mukminin, itu ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin.
Nabi Isa dan para pengikutnya di zaman itu berdoa kepada Allah. Dan Allah mengijabah doa mereka. Sebagaimana sudah diterangkan di beberapa hadis yang sudah berlalu. Seperti hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, wa yusaru Nabiullah Isa wa ashabu hatta yakuna ra'su thawr li ahadihim khairan min mi'ati dinar li ahadikumul yawm fayarghabu ila Allah Isa wa ashabu. Nabi Isa dan pengikutnya terkepung oleh Ya'juj dan Ma'juj, sehingga harga seekor sapi di zaman itu lebih mahal dibanding harga 100 dinar zaman kalian sekarang. Lalu Isa dan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah, meminta, Allahumma ahlikum, ya Allah hancurkan mereka, binasalkan mereka. Fayursilullahu alaihim an-naghaf fi riqabihim, lalu Allah memunculkan naghaf, belatung di dalam angkuk mereka, keluar dari sana lalu memakan seluruh bagian tubuh dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Maka binasalah mereka semua. Tak ada yang tersisa, bergelimpangan. Sampai tak ada tanah tempat yang bisa dipijak. Kecuali di sana ada serpihan, sisa daging, tulang Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan SDM saat itu terbatas, tidak sebanyak bangkai yang bergeletakan di sana. Lalu disebutkan bahwa Nabiullah Isa dan kawan-kawannya kembali berdoa. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabu ilallah. Mereka berdoa lagi kepada Allah agar semua serpihan bangkai ini disingkirkan. Fayursilullahu tayran ka'anaqil bukhat fatahmiluhum fatatrahum haitsu sya'allah. Lalu Allah mengirimkan burung-burung seperti punduk unta. Burung itu menyambar seluruh sisa-sisa bangkai dan tulang belulang, lalu dilemparkan ke tempat yang Allah kehendaki. Tempat termaksud adalah lautan. Fayahmiluhum fayaqdhifu bi'azzahim fil bahr. Dalam riwayat lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih, burung itu membawa bangkai-bangkai itu dan melemparkan jasad-jasad mereka ke lautan. Binasanya Ya'juj dan Ma'juj bukan dengan senjata real yang nyata, tapi dengan senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh kaum muslimin. Di saat senjata real sudah tidak berdaya, ada yang lebih hebat, yaitu senjata dalam bentuk doa. Seandainya Ya'juj dan Ma'juj dihadapi dengan senjata, maka tidak akan menang. Mereka kalah oleh kehebatan, kekuatan, dan banyaknya pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Allah kemudian mentakdirkan Nabi Isa dan kaumnya saat itu menggunakan senjata pamungkas, itu doa, dan doanya ternyata dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj beserta bentengnya. Ternyata benteng itu pernah ditemukan di zaman Daulah Abbasiyah dengan Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dan itu diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah mereka, ya. Selesai kisah 3 tanda besar dari hari kiamat yang sangat spektakuler, sangat fenomenal. Pertama munculnya Dajjal, yang kedua turunnya Nabi Isa, dan yang ketiga munculnya Ya'juj dan Ma'juj sampai binasanya mereka, serta keterangan tentang adanya benteng tersebut. Insya Allah nanti kita akan
teruskan dengan membahas tanda-tanda kiamat yang lainnya. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Sudah habis waktu yang kita miliki. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.